Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Aku mau cerita pengalamanku saat menangani pasien yang mau buang susuk. Jadi ini pasiennya seorang mekanik mobil langganan Panglima. Dia bilang sudah 11 tahun pasang susuk, dan dia ingin akhir hidupnya nanti mudah. Katanya kalau pasang susuk nanti meninggal susah kan, dia bilang. Jadi dia pengen membersihkan diri karena ternyata banyak kejadian aneh dalam kehidupannya yang dia menduga bahwa ini kaitannya dengan susuk itu. Di antaranya dia suka marah-marah, usahanya pada jatuh, bahkan dia pernah punya bengkel, bengkelnya kebakaran. Terus istrinya pernah lihat sosok pocong. Jadi kayak ada teror mistis gitu loh di rumahnya. Sering ribut dengan suami istri ini, kemudian anaknya juga mengalami kecelakaan gitu. Nah ternyata benar, pada saat kita obati, kita lakukan mediumisasi, ternyata istrinya ini tiba-tiba kerasukan gitu. Jadi rupanya memang dia itu sensitif gitu. Dan kerasukannya adalah sosok godam susuk itu sendiri yang ditanam di badan suaminya. Ada 3 tuh, yang ditanam di kening, kemudian di dagu, ini supaya omongannya didengerin orang. Terus satu lagi di tangan, supaya kalau dia megang kerjaannya dia itu selalu tepat gitu dan bisa dipercaya orang gitu. Nah ternyata para godam susuk ini marah. Dia merasa sudah berjasa kok sekarang mau dibuang begitu saja gitu. Dia nantangin Panglima, terus dia nyerang aku, bahkan nyerang anakku Reiki. Nah dia bilang kalau dia nggak terima gitu. Kamu mau ngapain, mau misahin aku dari dia? Aku tuh sudah nyaman di badan dia, si makhluk ini bilang gitu. Nah benar aja, ketika kita melakukan negosiasi, ayo kamu mendingan tobat, diajak Panglima masuk Islam, tapi dia marah kan, makin menjadi gitu. Nah ini sebenarnya menjadi jawaban juga untuk pertanyaan netizen yang katanya pengen sekali-kali dong mediatornya jangan dari tim sendiri gitu. Nah kita susah juga jawabnya karena pekerjaan mediator ini kan bukan pekerjaan yang mudah dan nggak semua orang bisa jadi mediator. Nah ini alhamdulillah ada pasien yang istrinya bisa jadi mediator. Jadi aku bisa korek-korek informasi dari si istri ini tentang makhluk jahat yang sudah bersama di badannya itu, ya biasalah interogasi demit gitu. Nah akhirnya sudah terbongkar semuanya. Nah pelajaran pertama adalah untuk mediator tidak semua orang bisa itu. Kedua, bahwa pasang susuk itu sangat-sangat merugikan dan menghancurkan, karena yang mengalami dampaknya bukan hanya pemasang itu sendiri tapi juga istrinya, anak-anaknya. Dan lagi ini yang membuat aku benar-benar takjub gitu. Takjubnya gini, pada saat di terapi ini setan benar-benar menguasai tubuh si pasien, sehingga sama sekali pasien tidak bisa menyebut lafaz Allah aja nggak bisa, benar-benar dikuasain gitu loh. Ayo pak, kita usahakan untuk membujuk dia agar bisa menyebut nama Allah, nggak bisa gitu. Pas sudah makhluk ini dikeluarkan, baru dia astagfirullah, baru dia ngomong gitu. Dan aku rasanya kayak dari yang tegang jadi lega gitu. Ya Allah, kebayang kan gimana nanti pada saat sakaratul maut yang harusnya baca la ilaha illallah, ini benar-benar nggak bisa, mulutnya dikunci oleh si makhluk ini gitu. Dan alhamdulillah sekarang pasiennya udah sembuh dan istrinya juga sudah tidak mengalami teror lagi, badannya udah enakan. Jadi alhamdulillah gitu. Ini pelajaran juga buat dia, katanya aku nggak mau lagi ini kejadian sama orang lain, jangan sekali-sekali pasang susuk, karena aku sendiri nggak tega lihat ternyata istriku tuh kayak gitu tuh, menderitanya seperti itu karena ulah aku, kata si namanya Pak Pian gitu. Ya udah, ini sekedar cerita ya, semoga bisa menjadi inspirasi salah satu pengalamanku ini. Terima kasih. Assalamualaikum.